Wasabihi ajmain amma ba'du. Kali ini kita dapat berkumpul pada kajian bulanan MT Rodatul Walidah dalam keadaan sehat walafiat, nikmat silaturahim, nikmat keberkahan umur dan nikmat iman. Di rumah yang penuh kemuliaan, semoga acara ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala والذين هم لفروجهم حافظون إلا atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sebelum memulai pengajian, kita membaca ayat suci Al-Quran, dan itu semua tempat sama. Setiap pengajian disuruh baca Al-Quran. Tiba-tiba di dalam sebuah pengajian, saya nggak sudah menyebutkan orangnya, disampaikan dalam bahasa Inggris. Dia ngomong begini. Jadi ketika ada pengajian di tempat itu, panitianya membaca Al-Fatihah. Dia mempertanyakan, apakah Al-Fatihah itu ada dasarnya? Itu tidak ada dasarnya. Al-Fatihah hanya boleh dibaca ketika sholat. Dia bilang begitu. Dia seorang syekh. Selesai begitu, saya gelisah dengan perkataan beliau itu. Karena bagi saya, kok nggak boleh baca Quran ya ketika ada tausiah? Maka setelah tanya jawab, dia nyuruh bertanya, saya bertanya dalam bahasa Inggris. Saya bilang, saya belajar betul tafsir Quran dan tafsir hadis. Tidak semua yang ada di dalam dunia ini harus berhubungan dengan hadis. Contoh, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau naik haji, naik pesawat atau naik unta itu? Unta. Kita, astagfirullahaladzim. Jadi beda. Saya sekarang berpikiran simpel sebelum masuk ke tema hari, tapi berhubungan dengan istidraj. Saya bingungnya begini. Setiap orang kadang-kadang merasa sudah bangga, merasa sudah benar kalau sudah sholat. Setuju nggak? Ya. Kalau udah sholat, beres. Tapi yang lain nggak dipikirin. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, tahu tidak sholat kita diterima atau tidak? Masya Allah. Kalau seandainya Anda sholat, Anda tahu nggak sholat Anda diterima atau tidak? Jawaban dia, walau bisawab. Artinya Allah yang maha. Bapak tahu saya kerja. Jangan diganggu dong kalau dikerja. Ngapain sih orang saya? Pikiran saya begitu. Padahal pikiran ini saya, dia khawatir dengan keadaan saya. Ribut di rumah. Terakhir saya nanya, ya Allah ya Rabb, ini ujian apa aja biar saya kayak gini? Dan bersama. Ini aja bersama. Kenapa? Karena saya merasa diri selalu paling benar. Kalau merasa paling benar, selalu merasa diri kita tidak pernah diuji. Emang, kalau kita selalu merasa benar, kita tidak pernah merasa diajar. Kita saja selalu merasa diuji. Padahal bisa saja itu adalah ajar. Yuk, mulai dari sekarang tanya sama Allah, ya Allah ya Rabbana,
kejadian hari ini, ajab apakah ujian darimu ya Allah. Aku mohon petunjuk, karena aku tidak ingin engkau ajab aku nanti di akhirat. Cukup di sini saja dan selesai sampai di sini. Kelar urusanku di sini ya Allah. Biar nanti ketika mati ada dalam kondisi yang baik. Subhanallah. Jadi begitu caranya ya. Untuk tahu ujian atau enggak, ibu mohon perlindungan kepada Allah sehingga nanti Allah tampakkan kesalahan-kesalahan. Kalau ibu salah, itu aja. Tapi kalau ibu udah mohon dan tidak nampak kesalahan, maka itu lagi di amin. Ini ujian aja. Hanya mau bertanya, apabila kita dapat zakat bulanan dari suami, kan suami udah ngeluarin juga zakatnya, kita apa perlu juga mengeluarkan zakat biar berkala yang kita dikasih dari suami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, zakat itu tidak bisa 2 kali digunakan. Tidak boleh. Nah, pintar. Jadi ketika ibu mendapatkan uang dari suami yang sudah dibayarkan zakatnya, maka kewajibannya sudah gugur. Tetapi kalau ibu mau mengeluarkan dari uang yang ibu dapat, boleh, tapi namanya sedekah. Jadi isi saya juga bukan berarti setelah saya kasih dia tidak pernah mengeluarkan untuk orang lain, dia pun tetap mengeluarkan untuk orang lain. Tapi hukumnya berubah dari zakat menjadi selain sedekah namanya apa? Barang siapa yang mencintai turunanku, dia mencintai. Nah dari dasar inilah maka ini dipergunakan oleh sebagian orang untuk mendapatkan privilege. Wa imma yanzagonaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi kita coba baca dari masyarakat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, ini ujian, ini ajab, ini ujian, ini ajab. Mereka ingat Allah, dia mohon perlindungan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Ibu Mira dan sekeluarga Sahabat yang telah berjuang di jalan Allah dengan menyediakan tempat dan segalanya, semoga Allah berikan kemudahan, rahmat, berkah buat beliau dan keluarganya, diberikan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Nur, Walidah Istiqomah ya Bu, dan juga buat Ibu Ananda Nabila, putri daripada Ibu Tia Puspo, dan juga siapapun saudara-saudara kita yang ada di sini yang sedang sakit, Allah berikan kemudahan dari sakitnya. Yang orang sedang uji, Allah berikan kemudahan dalam ujiannya. Dan bagi yang ada di sini yang telah diberikan kesehatan, Allah tambahkan berkah untuk kesehatannya. Dan mari kita berdoa, semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Izinkan saya memberitahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Rabbana dolanna kisana wa ilam takfir lana wa ta'amna lana kunana minal khasirin.